Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film dibuka saat Dylan dan JJ yang sedang libur mendapat tugas untuk datang ke Raccoon City. Mereka diperintahkan untuk membantu evakuasi para pejabat tinggi Umbrella Corp, namun tidak dengan warga sipil. Bahkan mereka diizinkan menembak di tempat warga sipil yang ingin memaksa untuk ikut. Semua warga Raccoon City telah terinfeksi wabah virus yang membuat mereka menjadi menggila. Singkat cerita, petugas yang terluka sedang dirawat di sebuah ruangan oleh Dylan dan JJ. JJ mendapat perintah dari pusat untuk mengkarantina petugas yang terinfeksi. Hanya JJ dan Dylan saja yang tidak terluka. Kemudian JJ mendapat panggilan lagi untuk menembak semua petugas yang terinfeksi tanpa terkecuali. Dylan menolak perintah itu sehingga dia dan JJ berselisih. JJ bilang mereka tidak akan diselamatkan atau dievakuasi jika masih ada anggota yang terluka. Sementara itu, petugas yang terinfeksi sudah berubah menjadi zombie. Dylan hanya bisa menutup kupingnya saja mendengar suara tembakan JJ. Bertahun-tahun berlalu, scene berpindah ke San Francisco tahun 2015. Leon mendapatkan tugas untuk mengambil Dr. Antonio Tyler yang telah diculik oleh teroris asing. Leon berangkat dengan motor kesayangannya. Saat dia ingin menembak pintu belakang mobil itu, tiba-tiba ada sebuah motor yang dikendarai oleh seorang wanita mencegah aksi Leon itu. Sang wanita malah naik ke atas motor Leon. Leon terpental, misinya pun gagal. Sedangkan wanita itu berhasil kabur. Dia adalah Maria, antagonis yang muncul pada film Resident Evil Vendetta. Scene berpindah kembali di sebuah pantai saat Claire mendapat sebuah panggilan dari petugas satwa liar. Claire bekerja di Terrace. Ada seekor paus mati yang terdampar. Paus itu mati dengan meninggalkan lubang yang besar di tubuhnya, yang artinya paus itu digigit oleh sesuatu yang lebih besar dari hiu. Adegan berpindah kembali kepada Jill yang mendapat tugas untuk memblokir jalan, tapi dia malah masuk sendirian ke dalam sebuah rumah. Rumah itu diduga terdapat senjata biologis. Jill menemukan seorang mayat wanita yang telah tewas, dan tak lama kemudian tiba-tiba datang seseorang yang menyerangnya. Setelahnya, petugas datang menghampiri Jill. Misi itu dipimpin oleh Chris. Chris cukup kesal dengan Jill karena Jill masuk duluan ke dalam rumah tanpa perintah. Setelah itu, Chris mendatangi Rebecca yang sedang meneliti mayat-mayat dari 12 kasus yang baru saja masuk. Kata Rebecca, virus ini lebih kuat dari T-virus. Semua korbannya tidak ada yang digigit. Rebecca hanya menemukan bekas jarum pada tubuh korban. Saat Jill sedang latihan menembak, Chris menghampirinya. Chris meminta Jill untuk mundur dalam kasus ini. Dia takut Jill belum siap karena masih terbayang-bayang dengan masa lalunya saat Wesker menguasai pikiran Jill untuk membunuh teman-temannya. Tapi Jill tetap bersikeras Dia memutuskan untuk terjun ke lapangan kembali. Kemudian di suatu tempat tersembunyi terlihat ada Maria yang sedang bekerja kepada seorang lelaki yang membawa tongkat. Orang itu menculik Dr. Antonio Tyler. Hobinya adalah memasukkan satu peluru ke dalam pistolnya dan menembak secara acak. Pria itu adalah Dylan. Claire datang ke tempat Chris dan bertemu dengan Jill. Rebecca membantu Claire meneliti paus yang mati terdampar. Kata Claire, belakangan ini banyak paus hilang di daerah Alcatraz. Setelah diteliti, paus itu ternyata terinfeksi T-virus, sama seperti kasus yang ditangani oleh Chris. Rebecca menemukan kesamaan di antara 12 korban, yaitu mereka adalah turis yang mengunjungi Pulau Alcatraz. Langsung saja Chris, Claire, dan Jill naik kapal menuju Pulau Alcatraz. Dr. Antonio Tyler telah kabur dari ruangannya. Sementara itu, Dylan mengawasi semua orang melalui CCTV. Banyak turis yang datang ke sana. Chris, Claire, dan Jill telah sampai di Alcatraz bersama turis lainnya. Namun tiba-tiba seseorang berubah menjadi zombie, tapi orang yang digigitnya tidak berubah. Dalam arti kata, orang-orang yang dipilih saja yang bisa terinfeksi. Claire kemudian memisahkan orang yang sehat dengan yang terinfeksi, tapi tetap saja mereka bisa keluar dengan membuat lubang di atas.
Claire menjadi bingung ya ketika orang yang sehat tiba-tiba bisa berubah menjadi zombie tanpa digigit siapapun. Keadaan menjadi tidak terkendali. Jill turun ke bawah menolong mereka yang masih selamat. Sementara Chris dan Claire masih sibuk di atas dengan semua orang yang sudah berubah. Kemudian terlihat jika Dylan membuka sebuah gerbang di dalam air. Isinya adalah monster ciptaannya. Lagi-lagi dia menodongkan pistol yang berisi 1 peluru. Tapi kali ini Dylan mengingat masa lalunya, di mana JJ sedang menembak petugas yang terinfeksi. Tapi dia sendiri pada akhirnya tergigit juga. Dylan kemudian menghubungi kantor pusat meminta evakuasi. Tapi kata sana jika ada orang yang terluka, di antara mereka evakuasi tidak bisa dilakukan. Perebutan senjata kembali terjadi antara Dylan dengan JJ. JJ ingin mengakhiri hidupnya, namun Dylan tidak membiarkannya. Chris mencoba menghubungi Jill, namun sinyalnya buruk. Setelah itu mereka menemukan seseorang yang bersembunyi di dalam lemari besi. Dia adalah Dr. Antonio Taylor. Sementara itu Jill tanpa memegang senjata terus menyusuri terowongan bawah tanah dan tiba-tiba Jill bertemu dengan Leon. Leon sampai di Alcatraz karena mengikuti jejak Dr. Antonio Taylor. Mereka berdua kemudian didatangi oleh monster ciptaan Dylan. Monster tanpa mata yang mengandalkan suara untuk mencari mangsanya. Dr. Antonio tidak mengatakan identitas sebenarnya kepada Chris dan Claire. Mereka kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan di mana tidak ada tanda-tanda seorang pun di sana. Namun tiba-tiba Chris dan Claire berhasil mengatasinya ya. Dia juga membantu sang dokter atas luka goresnya. Di lain sisi, Leon bersama Jill terus melintasi terowongan bawah tanah itu. Leon menemukan jalan saluran air. Mereka tidak tahu jika monster ciptaan Dylan dibuat di dalam air. Kamera menyorot seperti ada yang mengintai Chris, Claire, dan dokter ya. Tiba-tiba Claire seperti tersantuk sesuatu. Kemudian dia terjatuh. Begitu juga dengan Chris. Sang dokter lari keluar dengan terburu-buru, tapi Maria menemukannya. Leon dan Jill sampai di dermaga kapal selam. Kata Leon, dulunya Alcatraz ini adalah sebuah benteng militer. Banyak mobil dan senjata yang tersimpan di sana. Jill bisa menghubungi Rebecca ya. Dia mengabarkan situasi saat ini. Mereka kemudian sampai di ruangan penuh komputer. Di layar terlihat biodrone, sejenis nyamuk robot. Kata Leon, itu merupakan keahlian dari Dr. Antonio. Kemudian dari speaker terdengar suara Dylan menyapa Jill dan Leon. Dylan meminta Jill dan Leon menuju lantai dasar. Di sana ada Chris dan Claire yang sedang menunggu. Rebecca berhasil membuat vaksin T-virus. Dia akan membawanya ke Pulau Alcatraz untuk menyusul teman-temannya. Chris, Claire! Akhirnya Leon, Claire, Chris, dan Jill berkumpul bersama. Saat melihat Dr. Antonio, Leon langsung mengenalinya. Kata Leon dia diburu karena telah membocorkan rahasia negara. Setelah itu Dylan dan Maria muncul dari lantai 2. Giliran Leon yang terkena gigitan dari sebuah nyamuk biodrone yang telah dikendalikan oleh Dylan. Jadi rencananya besok pagi Dylan akan menyebarkan nyamuk ciptaannya itu kepada seluruh masyarakat di dunia. Adapun alasan Maria bergabung adalah untuk membalas dendam atas kematian ayahnya pada film Resident Evil Vendetta. Diketahui jika latar belakang Dylan melakukan ini adalah membalas dendam terhadap orang-orang yang berkuasa karena di masa lalu Dylan harus menghabisi nyawa JJ, sahabatnya sendiri, agar dia bisa selamat dan dievakuasi oleh timnya. Namun alih-alih Dylan membalas dendam, dia malah membalas dendam kepada seluruh dunia atas rasa sakitnya itu. Jill dibiarkan Dylan tidak digigit oleh nyamuk biodrone-nya agar Jill bisa memilih mana yang harus dia selamatkan karena Claire sudah menunjukkan tanda-tanda akan berubah menjadi zombie. Apakah Jill akan menembak Claire atau dia akan membiarkan Claire memakan Dr. Antonio? Singkat cerita, Rebecca beserta timnya telah sampai di Pulau Alcatraz. Namun mereka diserang oleh sesosok monster raksasa laut.
Di saat yang bersamaan, Dylan menembak perut Dr. Antonio. Maria menahan pistol Jill. Leon mengeluarkan bom asap agar Jill bisa kabur. Jill terus berlari di sepanjang aliran air. Dia kemudian bertemu dengan Rebecca, satu-satunya orang yang selamat dari serangan monster laut. Sementara itu, Dylan mengeluarkan nyamuk biodronnya yang sudah menetas. Nyamuk itu akan segera keluar dari Pulau Alcatraz. Luka tembak Dr. Antonio semakin parah. Meski Claire sendiri sedang sekarat, dia tetap membantunya. Dr. Antonio kemudian mengeluarkan pulpen dari jasnya. Di dalamnya berisi secari kertas, kode rahasia agar bisa meretas sistem komputer punya Dylan. Dia memberikannya kepada Claire, tapi setelahnya dia wafat. Pintu air mulai dibuka. Rebecca datang di saat yang tepat. Dia memberikan vaksin pada Leon terlebih dahulu. Setelah mereka cukup pulih, mereka berpencar. Leon pergi mencari Jill, tapi Maria sudah menunggunya. Maria ingin membalas kematian ayahnya kepada Leon. Leon masih belum pulih benar ya, jadi bertarungnya masih setengah-setengah. Jill sampai di gudang senjata. Dia menemukan Dylan. Ada sesosok monster yang dikeluarkan Dylan sebagai senjata terakhirnya. Dylan juga terlihat memegang senjata yang berisi cairan hijau. Dylan menyuntikkan ke kepalanya dan setelahnya dia terjun ke dalam air. Monster ciptaan Dylan telah menunggu untuk memakan dirinya. Pertarungan masih berlanjut antara Leon dengan Maria, tapi akhirnya tenaga Leon sudah pulih kembali. Singkat cerita, semua orang berkumpul di gudang senjata. Tiba-tiba sesosok monster raksasa keluar dari air. Tapi kali ini monster itu terlihat lebih besar dan mempunyai wajah. Itu karena Dylan telah menyatu dengannya. Used with a bioweapon. Kekuatan monster itu sangatlah besar. Macam-macam senjata tidak membuatnya terluka sedikit pun. Tim kemudian dibagi menjadi dua. Leon menyuruh Claire dan Rebecca menuju ruang komputer. Sementara dia, Chris, dan Jill akan mengecoh monster raksasa itu. Jill mendapatkan senapan plasma, panasnya hingga 20.000 derajat, tapi jarak tembaknya pendek. Jill meminta Chris dan Leon memancing monster itu agar mendekat kepada dirinya, sementara Jill mempersiapkan mengisi dayanya supaya penuh. Di lain sisi, Claire dan Rebecca berhasil meretas sistem komputer Dylan berkat kode yang diberikan oleh Dr. Antonio. Mereka berhasil masuk ke biodrone nyamuk itu, tapi Rebecca menghentikan Claire saat ingin menonaktifkannya. Rebecca bilang dia punya rencana lain. Akhirnya Chris dan Leon berhasil memancing monster raksasa itu tepat berada di depan Jill. Jill menekan senjata plasmanya. Tapi senjata itu ternyata hanyalah membuat makhluk itu pingsan sesaat. Jill kemudian mempersiapkan tembakan untuk kedua kalinya. Tapi kali ini monster itu malah menyerang Jill. Saat mereka bertiga tepat berada di depan monster, tiba-tiba sang monster malah berbalik badan. Ternyata Rebecca merusak sistem saraf sang monster. Dia menyuruh biodrone nyamuk itu menyerang sang monster dari dalam tubuh. Monster itu melarikan diri menuju perairan terbuka. Rebecca bisa membantu menutup gerbang air dari komputernya. Jill, Chris, dan Leon juga punya rencana sendiri. Hey! Come on! Jill memancing sang monster untuk mengikutinya masuk ke dalam air, sementara Chris dan Leon mempersiapkan senjata berat untuk digabungkan. Di dalam air, Jill berhasil membuat sang monster menelan bom yang disiapkannya. Sedangkan di darat, Chris dan Leon telah siap untuk menembak. Target yang mereka tembak adalah gerbang pintu air. Kerjasama tim berhasil, sang monster tewas di tempat. Adegan yang terakhir adalah kata-kata dari Leon. Jika tur ke kepulauan Alcatraz itu menjengkelkan, tapi Chris merasa senang karena Jill telah kembali. So am I. Dan akhirnya helikopter datang untuk menjemput mereka. Cerita selesai sampai di sini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam menceritakannya, karena Mimin tidak begitu mengikuti animasinya. Kalau boleh tahu, cerita animasi ini yang keberapa ya dari Resident Evil? Terima kasih, jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.